Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hezbun Arif dari Forum News Network. Tindakan 5 orang aktivis Nahdlatul Ulama yang sowan ke Presiden Israel Isaac Herzog di tengah pembantaian yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga Palestina berbuntut panjang. PBNU seperti dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf menyatakan akan memanggil mereka kelima orang itu untuk melakukan klarifikasi. Selain itu, PBNU juga akan meminta Badan Otonom atau Banom tempat mereka ini bernaung, para 5 orang aktivis ini, untuk juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan merespon kehebohan yang dilakukan oleh mereka ini. Dan satu orang di antara mereka ini, Zain Ma'arif atau Zainul Ma'arif, Dr. Zainul Ma'arif itu terancam dipecat dari jabatannya sebagai dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia karena dia dianggap melanggar nilai-nilai yang dianut oleh UNUSIA dan juga PBNU. Selain itu, sejumlah figur yang dikenal sebagai tokoh intelektual Nahdliyin itu juga rame-rame mengecam tindakan 5 orang tersebut. Tindakan mereka tidak bisa diterima, tegas intelektual Nahdlatul Ulama Ulil Absar Abdallah melalui akun media sosialnya. Sementara Profesor Nadir Shah Hussein, ini intelektual NU yang kini bermukim di Australia, menilai bahwa mereka ini 5 orang ini telah memanfaatkan nama besar NU untuk tindakan yang merugikan NU. 5 orang aktivis yang bertemu dengan Presiden Israel itu adalah Sukron Ma'mun, kemudian Zainul Ma'arif atau lebih dikenal sebagai Zain Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafsiah Dania. Jadi ada 3 orang pria dan 2 orang wanita. Tidak ada penjelasan resmi kapan mereka berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel itu. Zainal Ma'arif, salah satu anggota rombongan itu, mengunggah melalui akun Instagramnya. Dan kemudian lewat unggahan di akun Instagramnya itulah kemudian foto-fotonya menyebar dan menimbulkan kehebohan. Di dalam keterangan di akun sosial medianya itu, Zain Ma'arif menulis status berbincang langsung dengan Presiden Israel. Saya bukan demonstran, melainkan filsuf agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dengan mengungkapkan gagasan terkait konflik antara Hamas dan Israel serta hubungan Indonesia-Israel. Saya bersama rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Diberi keterangan yang duduk dengan dasi biru di istana sang presiden. Semoga hasil terbaik yang dianugerahkan untuk kita semua. Dari unggahan itu saja terkesan ini ya, bahwa Zain Ma'arif ini menganggap bahwa aksi di jalanan yang digelar ini bukan hanya di Indonesia ya, di berbagai belahan dunia. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan di kampus-kampus di Amerika itu, kampus termasuk perguruan tinggi Ivy League atau Universitas top di Amerika itu kan banyak sekali mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa, bahkan mereka sampai menggelar kemah berhari-hari, bahkan banyak juga yang memboikot wisuda sarjana di kampus tersebut ya. Dan di Indonesia tentu saja aksi unjuk rasanya juga seperti biasa ini sangat luar biasa, dan yang menjadi sasaran adalah Kedutaan Besar Amerika yang selama ini menjadi pendukung penuh atau menjadi backup dari pemerintahan Israel. Nah, ini rupanya menurut mereka dalam penilaian Zain Ma'arif ini nggak ada gunanya. Begitu juga dengan aksi boykot yang selama ini dilaksanakan di berbagai belahan dunia. Justru menurut dia katanya akan lebih bermanfaat kalau dia menggelar dialog langsung dengan Presiden Isaac Herzog ini ya. Dari sini saja kita sudah tahu cara berpikirnya yang kita sebut bisa keblinger ya. Kenapa kita sebut keblinger? Karena Presiden Israel itu kan sebenarnya tidak punya kewenangan eksekutif, yang punya kewenangan adalah Perdana Menteri, dan sekarang yang memerintahkan penyerbuan itu adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Jadi ini kalau dia kemudian berdialog dengan Isaac Herzog, apa gunanya gitu? Kalau katakanlah dia bisa bertemu dengan Benjamin Netanyahu gitu, orang akan bertanya-tanya, emang siapa dia? Karena banyak sekali tokoh-tokoh dunia itu yang sudah berdialog, bahkan menekan Benjamin Netanyahu, tetapi tidak diperdulikan. Gitu. Unggahan tersebut mengundang kehebohan, dan belakangan itu akun Instagram Zain Ma'arif itu sudah digembok.
Tapi status dari Zain Ma'arif ini sudah menyebar, begitu juga dengan biografinya ya. Ini kalau melihat biodatanya, Zain Ma'arif ini adalah seorang dosen dan pengajar. Dia jadi dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, UNUSIA, dan Ciganjur Islamic Boarding School. Sementara kalau lihat latar belakang pendidikannya, dia ini rupanya seorang doktor dari Sekolah Tinggi Filsafat Riyakara, dan kemudian S2-nya dari Universitas Indonesia dan S1-nya dari Universitas Al-Azhar. Saya tidak tahu apakah Universitas Al-Azhar Jakarta atau Universitas Al-Azhar di Kairo ini. Di media sosial, aktivis Mustafa Nahrawardaya sempat mengunggah video ketika Zain berbicara dalam sebuah forum yang diduga kuat ini di Israel. Especially official and leader of high-tech program. Allow me to introduce myself. My name is Zain Ma'arif. I am Muslim. I am lecturer in one of university belong to Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama is the biggest Muslim organization in Indonesia and maybe in the world that identified as the moderate Muslim. One of our big leader is Kiai Haji Abdurrahman Wahid, who well known and called his name as Gus Dur. He is the fourth president of Republic Indonesia, as have a tight relationship with Simon Peres, with Jews. I am one of the Muslim that become the participant of this program. All of the Muslim is also from Nahdlatul Ulama. So we are the third generation of Nahdlatul Ulama that we will to continue the legacy of Gus Dur to strengthen our. Jadi kalau lihat tadi pernyataan dia menganggap bahwa dia menyebut dirinya itu sebagai pengikut dari Gus Dur gitu ya, sebagai Nahdien, atau sekarang mungkin bisa disebut sebagai Gus Durian ya kalau pengikut Gus Dur itu ya. Nah, apakah ini bagaimana sebenarnya sikap Gus Durian soal ini? Ini menarik untuk kita tunggu. Tapi sejauh ini yang saya cermati ya, putri dari Gus Dur itu ya semua mengecam tindakan Israel. Tidak hanya dari publik di Indonesia, tindakan para aktivis NU yang banyak disebut sebagai cendekiawan muda NU itu selain mendapat kecaman keras dari PBNU, itu juga seperti saya sebutkan tadi dari kalangan intelektual NU. Melalui akun X-nya, Ulil yang dikenal sebagai pendiri Jaringan Islam Liberal itu mengecam keras. Saya pribadi mengecam dengan keras keberangkatan 5 anak NU ke Israel baru-baru ini. Di tengah-tengah kebrutalan Israel saat ini, kunjungan ke Israel, apalagi bertemu dengan Presiden Israel, adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Mereka berangkat atas nama pribadi, bukan NU. Kalau dari pernyataannya Ulil tadi, dia memang mencoba membuat garis tegas gitu, bahwa mereka itu betul, mereka itu memang anak-anak muda NU, tetapi mereka berangkat jelas tidak atas nama NU. Ini saya kira penting untuk ditegaskan oleh Ulil dan juga para pengurus besar NU, karena kalau tidak ini NU yang akan menjadi sasaran gitu. Sementara sikap NU dalam soal ini, dalam soal pembantaian terhadap warga Palestina oleh tentara Israel ini sudah sangat jelas. Nah, yang cukup menarik itu Profesor Nadir Shah Hussein. Ini dia membuat status yang cukup panjang di Instagramnya, dan kata dia ini dalam rangka menjawab pertanyaan, banyak sekali pertanyaan media kepada dia, dan dia mempersilahkan untuk dikutip ini pernyataan tersebut di Instagramnya. Dan kemudian dia memberi disclaimer bahwa dia, atau dalam bahasa Nadir Shah, saya cuma warga NU biasa. Nah, ada beberapa poin, ini saya bacakan saja ini. Satu, saya mengenal beberapa nama yang berangkat menemui Presiden Israel itu. Bahkan saya sudah tabayun dengan salah satunya via WhatsApp. Pengakuannya, undangan diatur lewat jaringan alumni Harvard dan berkenaan dengan akademik dan startup. Ini lucu juga ya, kalau ini jaringan Harvard, kemudian urusan akademik dan startup, tapi kemudian tiba-tiba muncul di Israel. Tapi kalau lihat tadi pernyataan atau pidatonya Zain Ma'arif di depan sekelompok orang tadi, jelas dia bicara soal itu tadi, soal perdamaian dan soal konflik Hamas dan Israel ya. Nah, ini saya lanjutkan lagi ya pernyataan dari Nadir Shah Hussein ini.
Dan ini diklaim sebagai kunjungan pribadi bukan atas nama NU. Kalau mereka cuma aktivis dan cendekiawan saja, ini pakai tanda petik aktivis dan cendekiawan, saya yakin mereka nggak akan masuk radar untuk diundang ketemu presiden. Justru karena ada embel-embel NU-nya, makanya mereka diundang. Jadi nggak bisa ngeles dengan mengatakan ini atas nama pribadi. Mohon maaf atas keterus-terangan saya ini, tanpa NU mereka bukan siapa-siapa dan nggak bakal masuk radar Israel. Yang kedua, NU itu bertindak bukan hanya atas pilar tasamuh atau toleransi dan tawasud, moderasi, tapi juga tawazun dan iktidal. Tawazun artinya seimbang, itu sebabnya mereka saat mendapat undangan harus menimbang banyak hal terlebih dahulu termasuk geopolitik dan konflik yang terjadi saat ini. Iktidal artinya tegak lurus pada aturan main, keadilan dan kebenaran. Kita tahu bagaimana Mahkamah Internasional sudah bersikap. Begitu juga kebijakan pemerintah RI soal ini. Jadi yang dilakukan kelima orang itu jauh dari prinsip NU, tawazun, dan iktidal. Ketiga, Presiden Israel itu hanya simbol seremonial belaka, tidak menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Jadi alasan mau berdiskusi soal konflik dengan dia itu menunjukkan ketidakpahaman soal struktur pemerintahan Israel. Lagi pula seruan damai Sekjen PBB dan Paus Fransiskus saja dicuekin. Mereka ini siapa kok bisa mempengaruhi kebijakan Netanyahu? Banyakin ngaca mas, Mbak, kata Nadir Sahusin. Ini luar biasa sinis ya. Dan seperti saya sebutkan tadi ya, bahwa ya kalau dia mau bicara soal perdamaian, jangan bicara soal dengan presiden, tapi berbicara dengan Perdana Menteri Netanyahu. Tapi benar seperti dikatakan oleh Profesor Nadir Sahusin, namanya Paus saja dan juga Sekjen PBB aja dicuekin, apalagi mereka. Nah, yang keempat, program kunjungan semacam ini selalu memicu kontroversi. Saran saya, mereka yang merasa tokoh atau aktivis atau ulama sebaiknya menolak undangan semacam ini selama konflik belum usai. Untung cuma Israel dengan kunjungan dari NU, mudaratnya lebih banyak. Tabik Nadir Sahusin. Dari berbagai pernyataan pengurus PBNU dan juga pernyataan kalangan intelektual NU itu jelas. Tindakan 5 orang ini tanpa sepengetahuan NU. Seperti disinyalir oleh Nadir Sahusin, mereka bisa tiba di Israel dan bertemu dengan Presiden Israel, ya karena ada embel-embel NU di belakangnya. Ini jelas mereka ini mau dimanfaatkan ya oleh pemerintah Israel untuk menggalang dukungan dari dunia internasional dan khususnya dari komunitas umat Islam. Apalagi NU ini adalah merupakan ormas Islam terbesar, bukan hanya ormas Islam terbesar di Indonesia, tapi juga ormas Islam terbesar di dunia. Jadi ya nggak main-main kalau kemudian mereka Zionis Yahudi ini bisa menggalang dukungan dari NU. Pemerintahan dari Benyamin Netanyahu itu sekarang itu tidak hanya sangat terpojok karena tekanan internasional, bahkan juga dari domestik ya, dari dalam negeri, karena berkali-kali juga ribuan warga Israel itu melakukan unjuk rasa di kediaman dari Benyamin Netanyahu, dan sekarang dia ini sudah dinyatakan sebagai penjahat internasional dan juga Mahkamah Internasional atau ICC itu sudah memerintahkan penangkapan terhadap Benyamin Netanyahu. Dan perilaku Netanyahu ini kan sama buruknya sesungguhnya dengan perilaku dari Hitler, ya penguasa Jerman yang beberapa waktu yang lalu pada saat lalu itu membantai warga Yahudi yang dikenal sebagai Holocaust, dan sampai sekarang itu kan menimbulkan luka yang sangat dalam terhadap komunitas Yahudi secara internasional. Jadi kalau sekarang mereka melakukan atau bertindak serta berperilaku yang sama dengan Hitler, dengan Adolf Hitler, apa bedanya kalau begitu antara Netanyahu dengan Adolf Hitler? Dan dia juga akan dikenang sebagai penguasa yang pernah melakukan pembunuhan massal atau Holocaust terhadap warga Palestina. Jadi saya kira kalau kemudian ada 5 orang anak muda yang unyu-unyu ini tadi, dan kemudian dia merasa bisa menyelesaikan tragedi kemanusiaan itu melalui dialog dengan Presiden Israel, ya ini sungguh naif dan saya kira dungu. Saya Subhan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.